warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman SD ITB, simak ya sirot dari kami kelas 4B, sirah berjudul Bukti Kekuatan Iman. Tujuan kaum muslim ke Badar adalah untuk mengambil hak mereka yang dirampas orang kafir Quraisy di Mekah. Abu Ubaidah pun turut serta dan perang tersebut. Dia adalah salah satu pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditakuti lawan. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Perang Badar sangat terkenal di dalam sejarah Islam. Pertempuran ini juga merupakan pertempuran pertama antara umat Islam lawan musuh-musuhnya. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Saat itu pasukan kafir berjumlah sekitar 1.000 orang, di antaranya pasukan berkuda, pasukan berunta, dan persenjataan yang lengkap. Sementara itu pasukan kaum muslim berjumlah sekitar 313 orang, itu pun dengan persenjataan yang ada. Perbedaan kekuatan kaum muslim dengan kafir Quraisy sangat jauh, tetapi ini tidak menyerutkan semangat berperang pasukan muslim. Sebelum berperang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu mengatur strategi. Dengan memegang anak panah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan barisan. Perperangan pun mulai berkecamuk. Perperangan tersebut berlangsung dengan sengit. Abu Ubaidah berperang secara gagah. Jiwa dan raga dia persembahkan untuk Islam. Dari para musuh-musuh yang dihadapi, terdapat musuh yang ingin sekali membunuh Abu Ubaidah. Awas kau Abu Ubaidah! Teriaknya penuh amarah. Mendengar tantangan dari orang itu, Abu Ubaidah memilih untuk menghindar. Dia tidak ingin melawan lelaki itu. Lama terdesak, Abu Ubaidah pun terpojok. Tidak ada jalan untuknya menghindar. Akhirnya, dengan terpaksa, dia harus menghadapi lelaki kafir itu. Pertarungan pun terjadi. Abu Ubaidah dengan lelaki kafir yang begitu nafsu ingin membunuhnya. Meskipun tidak ingin melawan, Abu Ubaidah dengan laki-laki kafir itu berlangsung sengit. Akhirnya lelaki itu roboh. Darah bercucuran seluruh tubuhnya. Jantungnya tak lagi berdetak. Abu Ubaidah berurai air mata. Lelaki kafir itu telah tiada. Lelaki kafir itu tiada lain adalah ayah kandungnya sendiri. Abu Ubaidah tahu dia bukan membunuh ayahnya, tetapi memerangi kaum kafir yang menyembah berhala dan memusuhi Islam. Ketaguhan iman Abu Ubaidah diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 22 yang artinya engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka inilah orang-orang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Dengan
ayat itu, Abu Ubaidah semakin mantap imannya. Dia bersungguh-sungguh membela Islam. Rasulullah sangat menyayanginya. Abu Ubaidah telah buktikan cintanya dengan menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang siapa mengamalkannya dia dapat menemukan manisnya iman, yaitu orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada orang lain, mencintai orang lain hanya karena Allah, tidak suka kembali ke dalam kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia tidak suka dilempar dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Begitulah sirah Abu Ubaidah. Semoga kita anak-anak soleh juga mendapatkan manisnya iman. Sekian dari kami 4D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.